Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan yang senantiasa baik dan sempurna. Perkenalkan, saya Reja Maulana, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada sesi ini, diharapkan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Coba lihat, apa ada orang lain di sekitar yang mengurangi konsentrasi teman-teman. Jika tidak ada dan terkendali, mari kita lanjut. Di video ini saya akan berbicara tentang klasifikasi morfem dan proses morfemis. Ini adalah salah satu materi pada mata kuliah kajian kebahasaan yang ada pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Unpam. Materi ini menarik untuk dibahas karena banyak teman-teman mahasiswa yang penasaran dengan ilmu ini. Siapa yang penasaran juga? Yuk sama-sama kita kenali klasifikasi morfem dan proses morfemis. Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir. Setelah mengikuti video ini, teman-teman mahasiswa menjelaskan klasifikasi morfem dengan tepat dan mampu menjelaskan proses morfemis dengan benar. Teman-teman mahasiswa, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai klasifikasi morfem. Kira-kira apa klasifikasi morfem itu? Sebelum kita bahas mengenai klasifikasi morfem, wajib bagi kita tahu definisi atau makna dari morfem itu sendiri, supaya mudah dalam mengklasifikasikan morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang membawa makna. Kata morfem berasal dari kata morf yang berarti bentuk kata dan ema yang berarti membedakan arti. Dalam terminologi linguistik, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Ini berarti bahwa morfem tidak dapat dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil tanpa merusak maknanya. Contohnya, kata berpakaian dapat dianalisis menjadi 3 morfem, ya. Ber, dalam kurung, pakai, dan an. Morfem ber adalah prefix, pakai adalah morfem dasar, dan aan adalah sufiks. Semua 3 morfem ini membawa makna. Ber dan aan dan an, membawa makna gramatikal, sementara pakai membawa makna leksikal. Berikut ini adalah jenis-jenis morfem. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas menurut Abdul-Chair adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna tanpa perlu tergantung pada morfem lain. Contohnya adalah morfem dasar seperti pulang, merah, dan pergi. Morfem yang disebut morfem terikat atau tidak bebas menurut Abdul-Chair adalah morfem yang tidak dapat digunakan sendiri dalam percakapan dan harus dihubungkan dengan morfem lain agar bisa dipahami dengan konteks kalimat. Contoh paling umum adalah afiks. Dalam bahasa Indonesia, selain itu, ada juga morfem terikat berupa morfem dasar seperti henti, juang, dan geletak. Untuk digunakan dalam bahasa, morfem-morfem ini harus digabungkan dengan afiks atau morfem lainnya. Sebagai contoh, morfem juang harus digabungkan dengan afiks untuk membentuk kata-kata seperti berjuang, pejuang, dan daya juang. Morfem terikat morfologis ada beberapa kategori seperti berikut. Prefiks dan awalan seperti ber, me, ter, se, di, per, pe, ke, dan lain-lain. Contohnya persegi, bertinju. Mohon maaf, maksudnya petinju.
menggali, penggali, meninju, petinju, dilipat, ditiru, dilihat, tertawa, sedesa, setempat. Ipiks atau sisipan, yaitu L, M, R, dan in. Contohnya, getar, geletar, kelut, kemelut, kerja, kinerja, gigi, gerigi. Surfiks atau akhiran, seperti i, an, kan, nya, dan apiks-apiks yang berasal dari bahasa asing seperti wan, wati, ets, ismi, is, logi, dan tas. Contohnya, ambil, ambili, ambilkan, ambilan. Kompiks ini menciptakan imbuhan tunggal dengan satu bentuk dan makna yang khas. Contohnya, kedaan pada keahlian, pean pada pengalaman. Morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang merupakan satu kesatuan lengkap dan unsur-unsur terhubung secara langsung. Ini mencakup semua morfem dasar baik yang bersifat bebas maupun terikat, serta apiks serta prefiks, infiks, dan sufiks. Contohnya, morfem utuh dalam bahasa Indonesia adalah meja, tidur, pergi, dan sebagainya. Morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah atau terbagi, seringkali dengan morfem lain yang dipisahkan di antara mereka. Sebagai contoh dalam kata satuan, satu adalah morfem utuh, sementara ke dan an adalah morfem terbagi. Semua apiks dalam bahasa Indonesia termasuk dalam kategori morfem terbagi. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terbentuk oleh fonem-fonem segmental, yaitu fonem-fonem yang membentuk bunyi-bunyi bahasa dan umumnya terdengar sebagai unit-unit bunyi yang terpisah. Contoh morfem segmental termasuk morfem yang terdiri dari fonem-fonem seperti lihat, lah, sikat, dan ber. Misalnya, morfem rumah terdiri dari fonem-fonem R, U, M, A, dan H, dan semuanya adalah fonem segmental. Morfem suprasegmental di sisi lain terbentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Contoh yang Anda berikan menunjukkan perbedaan dalam intonasi. Bapak wartawan dan Ibu guru yang menunjukkan perbedaan dalam waktu tindakan. Jadi, morfem suprasegmental mencakup elemen-elemen pengucapan yang melampaui fonem-fonem individual dan mencakup aspek-aspek seperti intonasi, tekanan, durasi, dan sebagainya dalam bahasa. Morfem bermakna lesikal dan tak bermakna lesikal. Morfem bermakna lesikal menurut Abdul-Chair merujuk pada morfem yang memiliki makna inherent atau makna pada dirinya sendiri. Morfem ini tidak memerlukan penggabungan dengan morfem lain untuk memiliki makna. Morfem bermakna lesikal sangat beragam dalam jumlah dan cenderung produktif. Contohnya adalah morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan lainnya. Morfem-morfem semacam ini dapat digunakan secara mandiri dan memiliki peran otonom dalam bahasa lisan.
Mereka juga merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membentuk kata dasar bahasa. Di sisi lain, morfem tak bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang tidak memiliki makna sendiri tanpa bergabung dan morfem lain selama proses morfologis. Contohnya dari morfem tak bermakna leksikal adalah morfem afiks seperti ber, me, se, dan ter. Makna dari morfem-morfem ini hanya muncul ketika mereka digunakan bersama dengan morfem lain dalam konteks tertentu. Sebagai contoh, bersepatu baru memiliki makna saat digunakan dengan kalimat dan berarti memiliki sepatu. Jadi, morfem bermakna leksikal memiliki makna inherent dan dapat berdiri sendiri. Sementara morfem tak bermakna leksikal merupakan konteks atau penggabungan dengan morfem lain untuk memiliki makna. Teman-teman mahasiswa, pembahasan materi selanjutnya adalah morfemis. Proses morfemis adalah cara di mana bahasa memanipulasi morfem, unit terkecil yang memiliki makna dalam bahasa, untuk membentuk kata-kata baru atau mengubah makna kata yang ada. Ini adalah bagian penting dalam morfologi, cabang linguistik yang mempelajari struktur internal kata-kata, kata dan cara morfem digunakan dalam bahasa. Berikut beberapa proses morfemis yang umum dalam bahasa. Penggandaan morfem reduplikasi. Proses ini melibatkan penggandaan morfem dalam kata. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah anak-anak, yang merupakan bentuk jamak dari anak. Reduplikasi dapat digunakan untuk menunjukkan intensitas, perubahan makna, atau beberapa bentuk gramatikal lainnya. Afiksasi. Afiksasi melibatkan penambahan morfem afiks ke awal, prefiks atau akhir, sufiks kata untuk mengubah makna atau bentuk kata tersebut. Contoh, penggunaan prefiks adalah tidak. Dalam tidak makan, yang menunjukkan negasi. Contoh, penggunaan sufiks adalah anakku, di mana ku adalah sufiks kepemilikan. Proses morfemis dalam bahasa tertentu. Beberapa bahasa memiliki proses morfemis yang unik. Misalnya, bahasa aglutinatif seperti bahasa Turki menggabungkan berbagai morfem untuk membentuk kata dengan makna yang kaya. Bahasa isolatif seperti bahasa Tionghoa sering kali menggunakan perubahan nada atau intonasi untuk mengubah makna kata. Proses morfemis bervariasi antara bahasa-bahasa yang berbeda dan dapat sangat kompleks dalam beberapa bahasa. Mempelajari proses morfemis dalam bahasa tertentu adalah bagian penting dalam pemahaman bahasa dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak dengan baik, tadi kita sudah membahas tentang cakupan materi klasifikasi morfem dan proses morfemis. Dalam praktiknya, bagaimana perbedaan antara morfem bebas dan morfem terikat dapat mempengaruhi pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, serta bagaimana proses afiksasi dapat mengubah kelas kata dan makna dasar suatu kata. Yuk, bagikan jawabannya di kolom komentar di bawah ini.
Morfem merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Dalam klasifikasinya, morfem dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata seperti rumah atau makan. Sementara morfem terikat harus melekat pada morfem lain untuk membentuk makna, seperti awalan ber atau akhiran kan. Selain itu, morfem juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan maknanya, seperti morfem derivatif, pembentuk kata baru, dan morfem inflektif, penyesuaian gramatikal. Dengan memahami klasifikasi morfem dan proses morfemis, kita dapat mengidentifikasi struktur kata dalam bahasa secara lebih sistematis. Pengetahuan ini sangat penting dalam analisis linguistik, pembelajaran bahasa, maupun dalam praktik penulisan. Selain memperkaya pemahaman tentang pembentukan kata, materi ini juga membuka wawasan tentang dinamika dan fleksibilitas bahasa dalam menyampaikan makna secara efisien dan terstruktur. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, dan berlangganan supaya kamu selalu update dengan video pembelajaran terbaru. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.